Baik, selanjutnya bab baru. Babu tahrimi la'ni insanin bi'ainihi aw dabatin. Bab tentang haramnya mengutuk manusia dengan menunjuk hidungnya dia. Maksudnya menentukan kutukan kepada orang tertentu atau binatang. Misalnya, ya Allah, semoga Allah mengutuk orang-orang yang jahat di situ. Itu nggak ada masalah, umum. Tapi kalau fulan nggak boleh menyebut namanya. Nggak. Bahkan orang kafir pun tidak. Dengan tertentu kita mengutuk, ya, mengutuk kekafiran dan orang kafir secara umum, iya. Tapi kalau kita menemukan si fulan yang kafir, terkutuklah dia, nggak boleh. Nggak boleh. Terkutuk dia, nggak boleh. Jahat dia, biarpun. Kenapa? Belum berakhir kisahnya. Bisa jadi dia Sayyidina Umar bin Khattab kok, ayo mau apa? Bisa jadi ya Khalid bin Walid, mau apa? Bisa jadi dia Ikrimah. Bapaknya sangat memusuhi Nabi. Khalid bin Walid yang menjadi memporak-porandakan kaum muslimin di Uhud. Sayyidina Umar targetnya memenggal leher Nabi SAW. Ayo. Makanya nggak boleh mengutuk. Dan jangan biasakan lisan kita mengutuk. Oh, yang kafir saja nggak perlu kok kita kutuk. Kecuali sudah betul-betul mati dalam keadaan kafir, sudah tertentu kan, belum pungkasannya kan yang penting. Sudah mati dalam keadaan kafir dan dia mengganggu Islam dalam hidupnya, boleh mengutuk. Kita mengutuk orang-orang begitu boleh. Firaun, Abu Jahal, dan seterusnya kita boleh mengutuk. Cuman apakah itu sebuah pahala? Enggak juga. Makanya ada orang hidupnya mengutuk. Yang dikutuk kadang-kadang orang-orang hebat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidah Aisyah. Kalau kita tidak mengutuk Abu Jahal saja enggak dosa, enggak ditanya oleh Allah. Bagaimana hidupnya kok mengutuk? Ada sekelompok orang mengaku dirinya Islam, mereka punya doa-doa mengutuk Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Mengutuk Sayyidina Abu Bakar. Ada kelompok tersebut. Sayyidina Abu Bakar dikutuk. Sebagian dari mereka sampai punya doa khusus, doanya Allah mal'an sonamai Quraisyin. Ya Allah, kutuklah dua berhala Quraisy. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Wa bintaihima, dan kedua putrinya yang disusupkan ke Nabi katanya. Jadi Siti Aisyah katanya disusupkan ke Nabi. Sayyidah Hafsah putri Sayyidina Umar disusupkan ke Nabi. Ini kelompok ngaku Islam mereka mulai masuk ke Indonesia. Makanya kalau ada orang ngaku Islam, kalau ragu-ragu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hati-hati, dia adalah pengutuk sebetulnya. Cuman karena tidak enak saja, dia minoritas. Tapi kalau sudah mayoritas, wah terang-terangan. Allahumma la'an sonamai Quraisyin wa jabhatahima wa bintaihima. Wah terus. Kalau kita tidak ngutuk Fir'aun saja nggak dosa kok. Nggak ngutuk Abu Jahal juga nggak dosa. Kenapa hidup kita main kutuk? Baik, kembali, orang hidup tidak boleh kita mengutuknya secara individu. Biarpun dia adalah raja jahat, presiden jahat, mungkin sultan jahat atau apa saja, sejahat apapun jangan kutuk dia. Akan tapi doa Nabi, berikan hidayah kepada mereka. Hidayah, ya Allah, berikan hidayah. Apalagi anak. Mengutuk itu menjauhkan dari rahmat Allah. Atau dalam bahasa lain mendoakan dengan doa jelek. Hati-hati para ibu, kalau marah sama anaknya jangan ngomong yang jelek. An Abi Zaid Thabit ibn al-Dhahhak al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa min ahli Bai'i Ridwan. Dari Sayyidina Zaid bin Thabit. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man halafa ala yaminin bimillati ghairil islami kadhiban muta'ammidan fahuwa kama qala. Ini yang pertama. Hadisnya disebut semuanya, ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan. Tapi disebut bersumpah dengan sumpah selain daripada Islam, dusta dan sengaja dia menyadari, maka dia seperti yang disampaikan. Misalnya ada seorang berkata,
Ada kadang-kadang kita mengatakan, ada orang, kita pernah mendengar juga seseorang, kita mencontohkan cukup bingung. Ada orang mengatakan kalau dia begitu maka dia kafir. Mungkin karena pengen meyakinkan. Misalnya apa? Dituduh dia berkata, kamu ngomong gini ya? Dia menolak, enggak, saya enggak ngomong gitu. Benar. Kalau sampai saya ngomong gitu, dia ngomong itu, maka kafirlah. Nah itu enggak boleh ngomong gitu. Kalau benar dia ngomong berarti dia kafir. Dia tahu dia ngomong begitu, sementara dia mengingkari, kemudian dia gantungkan dengan kekafiran, maka kafirlah dia. Kalau dia kalau memang tidak ngomong begitu, nggak usah pakai menggantungkan dengan kafiran. Nggak usah ngomong kalau seandainya dia ngomong begitu maka dia kafir. Nggak usah ngomong begitu. Ngomong yang baik. Saya enggak, selesai. Ini kadang main-main. Kalau memang dia berdusta maka dia kafir. Kalau dia berdusta dia telah salah karena main-main urusan kekafiran. Millata ghairi Islam itu maksudnya apa? Urusannya dengan, misalnya kalau dia ngomong begitu maka dia Yahudi. Maksudnya dia sendiri ngomong. Kalau aku ngomong begitu maka aku jadi, gitu loh. Membuat contohnya juga nggak enak. Kalau aku ngomong begitu maka aku tak nyebut agama lain. Maka ini nggak boleh, millah ghairil Islam itu nggak boleh. Ini pernah ada orang mungkin saking meyakinkan sama orang, kalau begitu kafirlah, dia menyebut dirinya kafir. Nah, bisa. Hati-hati. Wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamati. Kalau ada orang membunuh dirinya, Allah akan disiksa di hari kiamat dengan siksa seperti ia membunuh diri, seperti waktu ia membunuh dirinya, dan tidak akan berakhir. Khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan seumur selamanya di dalam neraka, sebagian mengatakan tidak, tapi dosanya sangat besar, minal kabair. Yang mengatakan bahwasanya orang bunuh diri selamanya di neraka. Kenapa? Dia sebetulnya waktu mau membunuh diri sudah nggak punya Tuhan, nggak punya Allah, maka dia sebetulnya murtad halus dia. Biarpun secara zahir disolati. Pernah ada orang bunuh diri pada zaman Nabi. Nabi mengatakan solatlah kalian, tapi Nabi tidak mau menyolati. Tapi disolati menunjukkan dihukumi di dunia sebagai orang beriman. Tapi di akhirat kalau masih ada iman akan diseksa sampai selesai urusannya, baru nanti selamat masuk neraka surga. Naudzubillah. Bisa jadi karena memang dia putus asa, marah kepada Allah, nggak terima kepada Allah, nggak percaya kepada Allah, lalu bunuh diri, neraka selama-lamanya. Jangan main-main. Guyonan atau bagaimana protes dengan naudzubillah. Ini gara-gara kesalahan menimbul kesalahan. Pacaran ditinggal sama pacar mau bunuh diri. Sudah gini. Sudah ditinggal mau bunuh diri. Bodoh di atas bodoh, bego di atas bego. Sudah salah, salah lagi. Tobatlah setelah ditinggal, bilang alhamdulillah aku tidak jadi dengan dia nggak benar, tinggal gitu. Mulai hari ini aku nggak mau lagi pacaran, tinggal begitu. Mau bunuh diri, minum obat nyamuk. Nah gila tuh, sian dia. Kenapa sempit? Seolah-olah punya Tuhan, Allah yang bisa menyelesaikan semuanya. Hati-hati, jangan main-main urusan bunuh diri, jangan main-main, guyonan jangan. Guyonan menyakiti diri sendiri, wala tulqu bi'aitu bila tahlukati. Silat-silat, marah sebenarnya apa? Naudzubillah. Karena sebetulnya kalau dia sudah mulai melakukan tindakan itu, sudah setan sudah. Kalau orang mancing itu sudah merasa kayak digigit ikannya. Masuk ini. Bentar lagi saya lanjutkan. Hari ini dia putus cinta, kemudian dia menyilet-nyilet tangannya. Akhirnya oleh setan diundang lagi bercinta lagi. Tahun depan harus saya targetkan dia bunuh diri. Ya itu kata setan. Bisnis runtuh bisnisnya, akhirnya dia minum segala macam, pokoknya pengen nggak mati dia, nggak mati, pokoknya nggak menyiksa dirinya, putus asa dan sebagainya. Setan senang kalau begitu, besok akan saya bantu dia agar sukses. Setelah sukses akan saya jatuhkan lagi sampai dia bunuh diri. Targetnya bunuh diri, kata setan. Bunuh diri, jangan main-main, bunuh diri Allah. Satu sisi. Di sisi lain, jangan mudah menuduh orang bunuh diri. Karena kematian macam-macam sebabnya. Apalagi di zaman
di sebuah negeri yang mungkin tidak aman, di sebuah negeri misalnya banyak kejahatan, bisa saja orang membunuh, biar dia tidak dikejar, dikesankan dia bunuh diri. Mungkin sekali itu semuanya. Apalagi secara zahir dia tampak baik, tampak soleh, tampak ini, jangan mudah mengatakan kita bunuh diri. Jadi ilmu masalah bunuh diri itu untuk menjaga diri kita agar kita semakin kuat iman, agar jangan mudah kita putus asa. Yang maha kuasa Allah, yang bisa menyelesaikan Allah segala permasalahan itu. Tapi di saat kita urusan dengan orang nggak bisa. Ada di sebuah tempat untuk menuntut ilmu, ada di bukan menuntut ilmu, ada sebuah tempat tiba-tiba ada orang gantung diri. Orang menduga kalau itu adalah bunuh diri sudah. Akan tapi terungkap setelah beberapa waktu yang lalu ada sebagian itu teringat kejadian pas hari kematian itu, kenapa kok ada gaduh di sebuah kamar. Rupanya ada yang melihat ada orang dipukulin di situ. Selesai, setelah mati terbunuh karena takut tempat tersebut menjadi tempat yang ada pembunuhan, makanya sudah dikesankan bunuh diri. Mungkin seperti itu terjadi. Maka jangan mudah menuduh orang bunuh diri. Subhanallah, hati-hati ya. Memang bunuh diri pada zaman Nabi yang mengatakan Nabi tahu, Nabi pasti dengan wahyu. Tapi di hari ini enggak semudah itu. Bahkan sebisa mungkin kita husnudzon, mungkin dia tidak bunuh diri. Mungkin tidak bunuh diri. Sebab bunuh diri itu Masya Allah mengerikan, dosa besar. Minum obat nyamuk, salah kali. Hah? Maka dari itu jangan main-main urusan begini. Ada orang protes ya, kadang-kadang itu naudzubillah, gara-gara dunia, gara-gara asmara, gara-gara pengen action di calonnya itu. Kalau memang kau tinggalkan aku bunuh diri. Mati beneran, yang neraka sepanjang yang sudah nggak dapat laki-laki itu dapat kehinaan lagi. Ancam bunuh diri. Bodoh banget itu orang. Dan jangan ngomong masalah itu. Hati-hati apapun. Mau dicerai sama suaminya, ngancam bunuh diri. Untuk mendapatkan seorang laki-laki harus bunuh diri? Diancam sama suaminya. Kalau kamu itu akan aku cerai, sudah ngancam bunuh diri nanti. Sampai suatu ketika ada orang laki-laki berkata, gimana istri saya itu nggak benar Bu ya, susah dididik dan sebagainya. Waktu saya mencoba untuk diskusi baik-baik, baik sebentar, balik lagi, terus nggak bisa. Akhirnya saya putuskan untuk meninggalkan dia. Tak tanya apa, ngancam bunuh diri. Waduh, dalam hati Buya itu tambah 0 nilainya, nggak ada baiknya. Ngancam kok bunuh diri, berarti nggak ada baiknya orang itu. Ngancam bunuh diri, innalillah. Langsung lah nilainya runtuh dia. Mana imannya? Ajib main bunuh diri, innalillah. Apa itu? Urusan perempuan, urusan laki-laki, urusan harta sampai mengarah ke demikian. Walaysa 'ala rajulin nadhrun fima la yamlikuh. Jangan nazar yang tidak dimiliki, yang enggak dianggap nazar bohongan. Misalnya apa? Kalau nanti aku sukses atau ranking 1 di kelas, nanti mobil tetanggaku tak hadiahkan kepadamu. Nanti ngaco nih. Ya, mau ngapa ini? Mobil tetangga. Ini bab nadar. Nadar sendiri tidak sangat dianjurkan karena nadar itu adalah la yustakhraju minal bakhil. Nadar itu tidak dikeluarkan kecuali untuk orang bakhil. Ada orang sakit, nanti kalau sembuh, kecuali memang karena tidak punya. Jangan disamakan Imam Ali sama Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan Husain khas sakit. Sayyidina Hasan Husain nadar karena enggak ada. Karena tidak ada maka nadar. Nanti kalau sudah ada, nah aku nadar. Ya gitu. Jangan disamakan. Akan tapi nadar itu la yustakhraj mal bakhil. Jangan disamakan. Ini kisahnya adalah misalnya kita tidak punya uang hari ini. Cuman kita ingin bersedekah dan sebagainya. Ada suatu, kalau memang aku sukses nanti akan sedekah. Karena uangnya belum ada. Kalau ada nggak usah pakai nadar. Sakit duitnya banyak. Nadar. Nanti kalau saya sembuh saya bangun pondok. Nunggu sembuh. Keburu mati nggak punya amal baik nanti. Jangan begitu. Justru ambil hadis Nabi, sedekah itu yang menolak bala bencana. Segera sekarang, jangan nunggu nanti pakai nadar. Kalau pakai nadar itu adalah dari orang pelit, sehingga kalau sembuh
godaannya juga besar. Giliran sembuh keinginannya banyak untuk ini, akhirnya nggak jadi ngeluarkan, bohong kepada Allah. Nggak sembuh, ya nggak sedekah. Hati-hati. Jadi ini masalah nadar, pembeda ada ini Imam Nawawi menyebut tentang nadar. Yang berikutnya adalah wala'nul mu'mini ka qatrihi, mengutuknya seorang mukmin itu seperti membunuh. Jadi jangan mengutuk. Jangan biasa mengutuk, ini masalah mengutuk panjang sekali, mengutuk binatang, mengutuk orang, mengutuk ini enggak boleh nanti. Ini wala'nul mu'mini. Enggak boleh kita mengutuk seorang mukmin. Naudzubillah. Mengutuk seperti membunuhnya, menghancurkannya. Subhanallah. Jangan-jangan lesan kita lesan yang dikabul sehingga menjadikan sebab kehancuran bagi dia. Rugilah dia orang beriman, dan sekaligus bersama itu juga runtuh iman kita. Kalau kita seorang beriman merelakan kehancuran terjadi pada orang beriman, enggak ada iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Jangan biasa mengutuk. Mengutuk itu kami ulang, doakan jelek, mendoakan orang jauh dari rahmat Allah, mendoakan orang agar sengsara, mendoakan orang naudzubillah. Seperti itu. Ya, jangan sampai, insya Allah bab masalah kutuk mengutuk, insya Allah bab selanjutnya ini. Hadisnya panjang dan contoh-contohnya juga banyak agar kita waspada, agar lisan kita menjadi lisan terjaga, hati kita terjaga, tidak mendusta, tidak. Kemudian lisan kita jaga agar jangan sampai kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang membahayakan diri kita sendiri, membahayakan orang yang kita doakan. Setelah itu membahayakan untuk semuanya. Naudzubillah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, menjauhkan daripada kebohongan, siksa dosa, saksi palsu, menjauhkan dari menyekutukan Allah, menjauhkan dari durhaka pada orang tua, menjauhkan dari keputusasaan, menjauhkan dari sumpah yang salah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari mengutuk hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bissawab.